Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 5 ingin memaparkan tentang analisis jurnal bahasa asing pengembangan modul. Analisis jurnal bahasa asing pengembangan modul. Nah, jurnal ini berjudul Desain dan Pengembangan Modul Fisika Berdasarkan Learning, Gaya, dan Teknologi oleh Isman. Nah, di dalam jurnal bahasa asing ini menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah di Malaysia mengalami kesulitan dalam belajar fisika. Menurut Isman, kunci keberhasilan pendidikan sains yaitu menggunakan alat teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep sains. Nah, dengan demikian, Isman mengadakan sebuah penelitian dengan bertujuan mengembangkan modul berdasarkan gaya belajar dan teknologi tepat guna menggunakan model desain instruksional Isman. Nah, di dalam penelitian ini menggunakan model desain instruksional Isman. Di dalam model instruksional Isman ini ada 5 langkah dalam proses mendesainnya, yaitu yang pertama adalah input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output, yang keempat ada umpan balik, dan yang kelima ada pembelajaran. Nah, langkah yang pertama yaitu memasukkan atau input. Nah, log kerja atau komponen di dalam input ini sendiri yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ini yaitu kebutuhan yang harus dimiliki siswa. Maksudnya materi yang disampaikan oleh guru itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Semisal siswa kelas 10, nah itu ranah pembelajarannya atau ranah materinya itu sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Terus yang kedua ada identifikasi konten. Nah, konten di sini yaitu informasi yang sudah tersedia. Nah, yang ketiga ada identifikasi sasaran. Sasaran yang di sini itu yang dimaksud adalah siswanya itu. Nah, terus yang keempat yaitu ada identifikasi metode pengajaran. Yang kelima ada identifikasi bahan evaluasi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada identifikasi media pembelajaran. Nah, di dalam langkah input ini deskripsinya yaitu merancang modul fisika berdasarkan gaya belajar dan teknologi oleh panel ahli. Nah, merancang halaman web untuk modul guru dan siswa, modul untuk pembelajaran visual, verbal, aktif, dan reflektif. Nah, terus yang kedua atau tahap yang kedua dalam desain instruksional Isman yaitu ada tahap proses. Di dalam proses ini terdapat 3 komponen, yaitu komponen yang pertama menguji prototipe, terus yang kedua yaitu redesign instruksi, dan yang ketiga kegiatan mengajar. Nah, dari ketiga ini menggunakan panel ahli untuk mendesain ulang situs web yang dihasilkan. Nah, tahap yang ketiga yaitu keluaran atau output. Nah, setelah memasukkan data atau memasukkan identifikasi tadi, komponen-komponen yang tadi, terus sudah diproses sehingga menghasilkan sebuah modul, dan modul tersebut diuji dengan menerapkan modul dengan menggunakan 2 orang guru dan 14 siswa. Nah, setelah diuji akan menghasilkan sebuah hasil. Nah, hasil tersebut akan dianalisis terlebih dahulu. Nah, terus yang tahap keempat ada umpan balik. Nah, di dalam umpan balik ini ada revisi instruksi. Nah, tadi modul yang sudah diuji dan sudah dianalisis hasil yang sudah dianalisis tadi akan mendapatkan hasil. Nah, hasil tersebut jika ada kekurangan atau ada kelebihan, nah itu akan direvisi. Yang baik akan tetap digunakan, tapi kalau yang kurang baik itu akan direvisi. Nah, revisi komentar yang diberikan oleh siswa dan guru.
tahap yang terakhir yaitu ada tahap belajar. Nah, tahap belajar ini mempunyai komponen yaitu pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran ini, sebelum mengadakan pembelajaran untuk menguji keefektifan modul, sebaiknya diadakan prates atau post-test agar dapat menguji keefektifan modul tersebut. Nah, terus materi berikutnya yaitu ada instrumen penelitian. Nah, di dalam desain instruksional Eijkman ini ada dua instrumen penelitian, yaitu yang pertama menggunakan survei. Survei di sini itu menggunakan indeks gaya belajar atau biasa disebut dengan LSI, yaitu Learning Style Index. Nah, di sini indeks gaya belajar ini seperti yang gaya belajar siswa itu kan banyak sekali ya. Itu ada yang verbal, visual, terus aktif dan reflektif. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu adanya dua tes pilihan ganda yang dilakukan sebelum mengadakan pembelajaran dan yang kedua setelah mengadakan pembelajaran. Nah, sebelum ini biasanya disebut dengan pre-test dan yang sesudah biasanya dinamakan dengan post-test.